Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dalam keadaan iman Islam, sehat walafiat, dan masih diberikan istiqomah oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah setelah kita berlibur ya di samping KKM ya karena pandemi, dan saya juga mendapat ujian dari Allah. Saya juga mendapat ujian dari Allah, ya sedikit dirasakan oleh Allah akan cobaannya, yaitu virus COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan, masih menakdirkan saya bisa bertemu dengan panjenengan lagi, walaupun istri saya lebih dulu dipilih oleh Allah untuk dipanggil menghadapnya. Ya, kita harus memang berat, tapi bagaimanapun kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu nggih. Mudah-mudahan kula panjenengan semua dan keluarga diparingi sehat walafiat, panjang umur, iso nglakoni ibadah, amal soleh, istiqomah. Ngoten nggih. Kita akan mulai kajian lagi. Udah keluar nggih? Apa nih? Sini sudah keluar. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat An-Nisa ayat 5 sekarang nggih. Surat An-Nisa ayat 5. Mohon iki bagiannya Mas Musa otak-atik iki. Walaupun nggak keluar tetap terus nggih. Lanjut niki wonten tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tu, dan janganlah kalian memberikan as-sufaha'a kepada anak-anak yatim yang masih belum pinter, belum cerdas. Sufaha itu ya masih bodoh, artinya itu akalnya masih belum cukup untuk bisa mengelola harta. Jangan kau berikan harta itu kepada anak-anak yatim yang masih belum cukup akalnya untuk mengelola hartanya. Amwalakum, harta-harta anak yatim yang masih ada pada kalian. Allati, yang ja'alallahu, Allah telah menjadikan lakum, bagi kalian, qiyaman, yaitu pokok kehidupan, warzukuhum, dan berikan rizki kepada mereka anak-anak yatim itu, fiha, pada rizki itu, pada hartanya itu, waksuhum, dan berikan pakaian mereka, wakulu, dan katakanlah oleh kalian, lahum, bagi mereka, qaulan, dengan perkataan atau ucapan ma'rufan, yang baik. Ayat ini menerangkan kepada kita di mana tradisi di Arab itu, karena orangnya sering berperang, maka banyak kaum laki-laki yang terbunuh di medan peperangan. Oleh karena itu banyak janda dan otomatis juga banyak anak yatim. Maka banyak sekali di antara mereka itu orang yang
menjadi walinya. Menjadi walinya itu orang yang mengatur harta anak yatim. Ya, menghidupinya, memberi makan, memberikan pakaian, pendidikan, itu banyak sekali. Di antara para wali atau orang yang sanggup mengurus harta anak yatim itu ada di antara masih ada hubungan kerabat, atau ada pula yang tidak ada hubungan kerabat tapi tetangga, bisa begitu. Nah, maka mereka itu mengelola harta anak yatim itu, ya, mengelola harta anak yatim itu. Tapi apa seterusnya harta anak yatim itu dikelola oleh dirinya? Tidak, ya, tidak. Maka harta itu diberikan, harta anak yatim itu diberikan ketika anak yatim itu sudah dewasa, sudah pinter, sudah bisa ngatur membelanjakan hartanya. Lah, di ayat ini melarang, jangan kau berikan harta-harta anak yatim yang belum cukup dewasa, ya, yang belum cukup dewasa untuk mengatur harta-harta mereka. Karena harta-harta mereka itu sebagai modal kehidupan mereka. Maka wajib bagi para wali, ya, orang yang mengurus harta anak yatim tadi, memberi makan mereka dari harta itu. Jika harta itu diinvestasikan atau dikembangkan, maka biaya untuk anak yatim itu baik berupa makanan atau pakaian atau pendidikannya diambilkan dari harta itu. Waksuhum waqulu lahum qaulan ma'rufa. Dan di sini ada penekanan, berkatalah kepada mereka para anak yatim itu qaulan ma'rufan, dengan perkataan yang baik. Ojo dibentak-bentak, ya, jangan sampai dibentak-bentak. Ya, rata-rata ini menurut rumus umum yang ada di masyarakat itu, rata-rata anak yatim itu nakal. Nggih napa mboten? Niki teng daerah kula, kabeh wong-wong sing dititipi anak yatim iku sambat, ngeramut anak yatim itu nakal. Ya memang ujian dari Allah. Walaupun begitu, waqulu lahum qaulan ma'rufa. Tetap kalian harus berkata kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf, yang menyejukkan hati, yang lemah lembut. Jangan sampai walaupun dia itu nakal terus kita itu mengeluarkan kata-kata, "Jok nakal-nakal yo, bapakmu wis mati." Lho, misale ngoten lho. Apa gak tambah ngeresu lho nggih? Oh, nanti gak nurut kon, kate nurut sapa kon? Bapakmu wis gak ono misalnya. Nah, itu kan juga kata-kata yang mengingatkan mereka dan menjadikan mereka bisa minder, ya. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an mengajarkan waqulu lahum qaulan ma'rufa. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf walaupun nakal. Ya, jenengan sing sabar mawon nek dititip anak yatim itu rata-rata nakal soalnya. Nggih, sing akeh ndongane, ya Allah jangan paringi kuat kula, jangan paringi sabar ngeramut anak yatim niki, ya Allah ngoten mawon. Soalnya nek gak ngono wis iso metu kata-kata yang seperti tadi itu bisa keluar atau bisa lebih menyakitkan lagi gitu loh ya. Bisa lebih menyakitkan lagi. Nah, ini firman Allah mengatakan seperti itu. Satu, jangan kamu berikan harta mereka kalau mereka itu belum cukup dewasa untuk mengatur harta itu. Nah, gitu kan. Terus ada kewajiban berilah makan dari harta itu, berilah pakaian, pendidikan, dan katakanlah dalam pergaulan sehari-hari dengan perkataan yang ma'ruf. Itu ayat yang kelima. Sekarang kita masuk ayat yang ke-6. Wabtalu dan ujilah. Wabtalu dan ujilah al-yatama kepada anak-anak yatim hatta sehingga balagu mereka sampai an-nikah, usia nikah. Fa in anastum
maka jika kalian menganggap minhum dari mereka rusdan, mereka itu sudah dewasa, sudah pinter, cerdas akalnya, fadfa'u, maka serahkanlah ilaihim kepada mereka amwalahum, harta-harta mereka. Wala ta'kuluha, dan janganlah kalian memakannya israfan, dengan berlebihan, melampaui batas. Wabidaron, dan tergesa-gesa ayak baru, sebelum mereka itu dewasa. Waman, dan barang siapa yang kana dia, para wali, gonian adalah orang yang kaya, fal yastafif, maka hendaklah dia menjaga diri dari memakan harta anak yatim. Waman, dan barang siapa yang wali, kana dia wali yang mengurus anak yatim tadi, fakiron, orang fakir, fal yakul, maka hendaklah dia memakan bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Fa idza dafa'tum, maka apabila kalian menyerahkan ilaihim kepada mereka, menyerahkan amwalahum, harta-harta mereka, fa ashidu, maka datangkanlah saksi, alaihim, atas mereka, wakafa, dan cukuplah billahi, kepada Allah, hasiban, zat yang maha memperhitungkan amal. Di dalam ayat ini ada beberapa penekanan. Kalau yang di atas tadi itu larangan menyerahkan harta anak yatim jika mereka itu masih belum cukup dewasa. Di dalam ayat ini, jika kamu ingin menyerahkan harta anak yatim yang sudah kamu anggap mereka itu dewasa dalam mengatur harta, maka lebih dulu ujilah mereka. Jadi diuji dulu. Diuji dulu. Misalnya disuruh belanja apa gitu. Ya, coba kamu belanjakan uang ini, belikan ini, belikan ini, belikan ini. Diuji, Pak. Kira-kira dalam membelanjakan harta itu sudah bisa apa belum? Ya. Tapi menurut saya, sebelum anak ini diuji untuk disuruh membelanjakan harta, anak ini harus sering diajak atau dilibatkan ketika wali itu, atau yang mengurus anak yatim itu, dilibatkan untuk diajak membelanjakan harta. Misalnya anak yatim itu wedok, seorang ibu ya yang menjadi walinya, misalnya biasa ibu itu kan blonjo nek esuk nggih. Sami nggih, ibu-ibu mriki nggih nek esuk blonjo nggih. Nah, padha berarti nggih. Blonjo misalnya anak yatim diajak. Nah, biar tahu caranya belanja itu gimana. Ya, biar tahu caranya belanja itu gimana. Ya apa carane iso tuku brambang bawang, tuku iwak dhewe mangan sedina misalnya. Ya, mudahnya begitu. Nah, setelah itu kalau sudah dianggap dewasa usianya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, dianggap dewasa itu kalau sudah berumur 25 tahun. Ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Umur 25 tahun. Ya, itu dianggap sudah dewasa. Diajak belanja, setelah diajak belanja kalau sudah berusia pantas nikah. Ya seperti itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Kira-kira umur 25 tahun itu disuruh coba nduk tak kei dhuwit sakmene mlonjowo nang pasar kaya biasane sing diajak ibu misalnya. Ya, terus apa wae ibu sing dituku dina iki. Nah, kira-kira diuji berkali-kali ternyata kok sudah bisa. Oh, berarti dia ini sudah bisa mengatur hartanya. Kalau laki-laki ya biasanya terserahlah usahanya apa di situ. Ya, kalau dagang ya diajak berdagang, dilibatkan.
biar mereka itu tahu bagaimana berdagang itu seperti apa. Nah, jadi kalau mereka sudah dianggap dewasa dan harta itu akan diserahkan kepada mereka, maka harus diuji dulu. Ini penting, diuji dulu. Beberapa kali tentunya. Misalnya pertama kok iki wis bener iki, tapi iki ono sing gak bener, mestine ngene. Nah, gitu loh. Carane blonjo ngene, carane nawar begini misalnya. Nah, itu diajari. Nah, kalau sudah berkali-kali diserai uang, disuruh membelanjakan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan yang kita maksud, maka itu berarti dia sudah dianggap dewasa dan dia sudah bisa mengelola hartanya. Oleh karena itu, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah harta mereka. Terus penekanan yang pertama harus diuji dulu. Ya, anak yatim yang akan diserai hartanya harus diuji dulu. Yang kedua, wala taquluha israfan wa bidaron ayak baru. Ini stressingnya kepada para wali. Jangan kalian memakan harta anak yatim dengan cara melampaui batas, israfan wa bidaron, dan tergesa-gesa ayak baru sebelum mereka dewasa. Ya, sebelum mereka dewasa, jangan tergesa-gesa diserahkan harta itu sebelum mereka dewasa. Terus rinciannya bagaimana rinciannya? Wa mangkana ghoniyan falyastafif. Kalau wali itu adalah orang kaya, dia makan dari hartanya sendiri sudah cukup, maka hendaklah jangan sampai mengambil dari harta anak yatim yang dikelolanya itu. Kalau walinya itu mampu makan dari hartanya sendiri. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang jadi wali itu, ya, yang mengatur hartanya anak yatim tadi itu adalah orang fakir, maka dia boleh memakan harta anak yatim tapi dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu apa? Ya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada hari itu. Ya. Atau ada yang berpendapat misalnya dia kalau bekerja di seseorang itu satu harinya dapat berapa, gitu loh. Maka dia mengambil, karena dia orang fakir, dia boleh mengambil sesuai dengan kalau dia kerja pada orang lain. Ukurannya begitu. Jadi Al-Quran itu mengatakan falyakul bil ma'ruf, falyakul bil ma'ruf. Maka makanlah dengan cara yang patut. Jadi tidak boleh ngawur saenake dhewe, ada aturannya. Fa idza dafa'tum, yang ketiga masih dalam ayat ini, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyidu alaihim. Kalau betul-betul anak yatim itu sudah diuji dan sudah betul dia itu bisa menjaga hartanya, maka serahkan. Olehnya menyerahkan, diserahkannya itu harus dihadirkan dua orang saksi dan juga keluarganya, ditambah dengan keluarganya. Cara saiki yo dua orang saksi terus diperkuat dengan RT RW. Ya, kalau sekarang begitu, bahwa harta ini betul-betul sudah diserahkan kepada anak yatim itu, maka harus ada saksinya, gitu ya. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai perhitung amal yang paling teliti. Nah, di sini kalau urusan kepada Allah, cukup Allah yang mengawasi. Nah, kenapa kok harus dihadirkan saksi? Ini adalah urusan kemanusiaan. Kalau sesama manusia harus ada saksinya. Tapi kalau urusan kepada Allah itu gak ada saksi. Allah sudah zat yang maha teliti. Itulah yang terkait dengan harta anak yatim. Ini Al-Quran itu menceritakan dan memberikan aturan kepada tradisi orang Arab
yang seperti itu. Tapi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh, rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada kasus misalnya di antara panjenengan kok ada yang merawat anak yatim, ya berarti mengikuti aturan ini. Itu maksudnya. Berarti harus mengikuti aturan-aturan Allah yang ada di ayat ini. Ya, begitu. Ini urusan anak yatim. Terus ayat yang ketujuh. Lirrijali, bagi orang laki-laki nasibun, akan mendapatkan bagian mimma dari harta yang taroka ditinggalkan al-walidani oleh kedua orang tuanya, wal akrobun dan kerabatnya, walin nisa'i dan bagi para perempuan nasibun juga akan mendapatkan bagian mimma dari apa yang taroka ditinggalkan al-walidani oleh orang tuanya, wal akrobuna dan kerabatnya. Mimma dari apa yang harta kola, baik itu sedikit minhu darinya, au kasur atau harta itu banyak, nasiban sebagai bagian mafrudun yang sudah ditentukan hukumnya. Ayat ini menerangkan bahwa kaum laki-laki dan kaum perempuan itu akan mendapatkan masing-masing bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan ditinggalkan oleh kerabatnya. Berapa porsinya sesuai dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang waris. Ya, seperti itu. Asbabun nuzulnya ayat ini, sejarah turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat yang bernama Aus bin Sabit dari sahabat Ansor. Aus bin Sabit ini meninggal dunia, meninggalkan istri dan 3 anak perempuan. Meninggalkan istri dan 3 anak perempuan. Ketika sudah meninggal, maka datanglah 2 anak saudaranya, saudara dari Aus bin Sabit yang meninggal tadi. 2 anak saudara dari Sabit, saudara mayit. 2 anak dari saudara mayit tadi datang ke situ yang bernama Suwaid dan Arfatah. Suwaid dan Arfatah itu melarang istri dan anak-anaknya itu mewarisi harta itu. Dia ambil seluruhnya harta itu. Karena menurut tradisi jahiliyah dulu katanya, orang perempuan itu tidak berhak menerima harta warisan. Di zaman jahiliyah, Bapak Ibu, orang perempuan itu dianggap tidak berguna. Maka pada Arab jahiliyah itu sampai-sampai kalau ada orang melahirkan perempuan langsung ditanam hidup-hidupan, gitu. Karena dipandang aib. Nah, seperti itu. Nampaknya adat itu masih dibawa oleh Suwaid dan Arfatah ini. Ya. Jadi tidak boleh mewarisi istri mayat dan 3 anak perempuan tadi, diambil seluruhnya karena masih mempraktekkan adat jahiliyah. Orang perempuan itu tidak berhak menerima harta warisan karena dipandang lemah, tidak bisa mengurusnya. Lalu istrinya mayit itu datang kepada Rasulullah. Ya, daripada di situ direwangi tukar padu, tambah kerungu tonggo dan lain sebagainya, akhirnya melapor kepada Rasulullah. Kemudian Suwaid dan Arfatah, anak dari saudara mayat tadi yang merampas harta tadi, dipanggil oleh Rasulullah. Apa alasanmu? Kamu tidak memperbolehkan dia itu mewarisi hartanya? Iya ya Rasul, karena dia 1 tidak bisa menunggang kuda, yang kedua dia tidak bisa berdagang kemana-mana, yang ketiga dia tidak bisa berperang. Itu alasannya. Lalu
ayat ini turun sebagai jawabannya. Hei Suwaid dan Arfatah, kamu jangan ngawur. Itu kan tradisi jahiliyah. Ternyata ini Allah menurunkan sebuah ayat, lirrijali nasibun mimma tarakal walidaini. Bagi orang laki-laki juga akan mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Bagi orang perempuan juga akan mendapatkan berhak mewarisi dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Nah, itulah Bapak Ibu, Islam ini datang adalah untuk menepis budaya-budaya jahiliyah yang tidak benar itu. Ya, dulu di zaman jahiliyah orang perempuan dianggap aib. Maka Islam datang, Islam mengangkat derajat kaum wanita itu. Ya, Islam mengangkat derajat kaum wanita itu dan menghilangkan adat-adat yang tidak sesuai dengan agama. Di antaranya apa? Islam itu mengangkat harkat, martabat, kehormatan seorang wanita. Rasulullah mengatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Loh, coba. Islam datang mengangkat kaum wanita. Jangan kau pandang rendah wanita itu. Wanita itu adalah mulia yang melahirkan kita semua. Maka Rasulullah mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada surga itu di bawah telapak kaki bapak. Gak ono hadise. Tapi jenengan ya aja protes. Kula sing ndelek kaya mosok gak misale. Ya ndak, itu dalam rangka untuk membalik adat jahiliyah dan mengangkat derajat, memuliakan kaum wanita itu. Begitu nggih. Jadi seperti itu, Pak. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lho ngeten niki ana jamaah sing nakalan, Pak. Padahal ini kalimat sindiran. Kalimat kinayah, persemon. Nggih to? Ya, ana jamaah yang takok. Lah kalau telapak kaki ibunya habis menginjak telek Ustaz. Ngoten nggih. Kurang ajar kuwi. Oh, iki gak ngerti dadakno. Bahasa persemon karo enggak itu. Ya maksudnya enggak begitu, bukan berarti surga itu di bawah telapak kaki ini, enggak maksudnya itu. Maksudnya itu, kamu tidak akan bisa masuk surga selama kamu tidak menghormati dan tidak memuliakan ibumu, gitu loh maksudnya. Itu kalimat sindiran. Ngoten lho. Kok iso lah nek telapak kaki ibuke mari nginjak telek Ustaz. Oh ngawur iki. Iki pertanyaan sing goblok. Ya, pertanyaan yang tidak bermutu ngeten iki. Nah, seperti itu. Artinya kita kembalikan bahwa Islam datang ini adalah untuk mengatur kehidupan. Bagaimana kaum laki-laki dan kaum perempuan itu mempunyai hak yang sama di muka bumi ini. Ngoten, Pak. Ya. Jadi banyak hadis-hadis yang mengangkat derajat kaum wanita itu. Seperti tadi itu, surga di bawah telapak kaki ibu. Terus lagi ada, ya Rasul, ada sahabat datang, ya Rasul, setelah saya menyembah kepada Allah, baik kepada Allah, siapa ya Rasul yang saya hormati lagi? Ibumu. Lalu setelah ibu saya menghormati ibu saya, siapa lagi yang harus saya hormati ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali, baru setelah itu abuka, baru setelah itu bapakmu atau ayahmu. Itu dalam rangka apa? Adalah seorang ibu kemuliaannya itu lebih tinggi daripada bapak dalam hal seorang anak kepada orang tua, karena itu yang melahirkannya. Nah, seperti itu. Nah, maka adat-adat jahiliyah itu ditepis oleh Islam banyak sekali, Pak, banyak sekali. Ya, jadi Islam itu datang untuk meluruskan adat-adat itu. Itu salah satu contoh dalam hal waris itu seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, wa idza dan apabila hadoro datang
al-qismata, pembagian waris. Siapa yang datang? Ulul kurba, orang-orang yang masih punya hubungan kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakinu dan orang-orang miskin. Farzuquhum, maka berikan rizki kepada mereka, minhu darinya, wakulu dan katakanlah oleh kalian lahum bagi mereka qaulan dengan perkataan ma'rufan yang baik. Ayat yang ke-8 ini begini. Apabila waktu pembagian waris ternyata datang orang yang masih ada hubungan keluarga tapi dia tidak mendapatkan bagian waris, dia tidak mendapatkan hak bagian waris tapi masih ada hubungan famili, itu datang di tempat itu. Misalnya satu keluarga mengumpulkan keluarganya, hari ini misalnya jam sekian nanti akan diadakan pembagian waris, misalnya keluarga datang semua. Ternyata di situ ikut datang orang yang masih punya hubungan famili, termasuk ada anak yatim datang di situ, orang miskin juga datang di situ. Maka Al-Quran mengatakan farzuquhum minhu, maka berikanlah kepada mereka, ya, mereka yang masih ada hubungan kerabat tapi tidak punya hak waris tadi, berikan kepada mereka menurut keikhlasan dari para ahli waris tadi. Berikan sebelum harta dibagi, berikan mereka itu. Nah ini loh Islam itu, Pak. Untuk apa? Wong mereka itu tidak mendapatkan hak waris kok kita beri. Kalau kita menuruti nafsu kita, ya seperti itu. Kita tidak memberi, tidak apa-apa, karena dia juga bukan orang yang berhak mendapat warisan. Tapi Islam datang itu untuk mengatur. Jangan sampai kehadiran mereka tadi itu kecewa sehingga menimbulkan rasa dengki, hasud, sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis. Pemberian kepada keluarga yang masih ada hubungan keluarga, anak yatim, orang miskin, itu adalah untuk tetap menjalin hubungan silaturahim, merekatkan hubungan silaturahim. Wa qulu qaulan ma'rufan, dan berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang ma'ruf. Loh, inilah Islam itu, Pak. Islam itu selalu memperhatikan hubungan sosial, hubungan kekeluargaan, walaupun dia tidak punya hak waris, tapi keono menurut ikhlasmu, agar dia tidak muncul hasud, dengki terhadap kamu. Nah seperti itu, Pak. Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi jangan dan juga sebagai rasa syukur daripada orang-orang yang akan menerima waris tadi itu, sebagai rasa syukur itu. Nah inilah Islam itu selalu memperhatikan orang lain yang ada di sekitarnya, apalagi yang masih ada hubungan kekeluargaan. Sebab tentang pembagian waris, pembagian harta ini rawan konflik. Gini mboten. Atik gak tepak pembagiannya, rawan konflik. Ya, saudara yang asalnya rukun itu loh, isok gak wawuh goro-goro pembagian waris. Ya, makanya Al-Quran itu sangat memperhatikan terhadap hal-hal yang seperti ini. Itu masalahnya, ya. Jadi ini masalah yang rawan sampai Al-Quran membicarakan panjang lebar tentang waris. Nah, nanti pembagian waris secara rinci di ayat-ayat berikutnya. Laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian. Nah, itu istri dapat sekian, seorang bapak dapat sekian, itu pada ayat berikutnya. Rinciannya begitu. Sampai di situ ada yang ditanyakan, monggo. Tentang nggih, Pak, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian panen yang dibicarakan ini dari ayat-ayat mulai berlima itu tentang si yang meninggal itu ada hartanya, ada yang ditinggalkan. Kayaknya yang dibicarakan ini adalah si mayat yang meninggal ini adalah kayak yang kaya. Nah, bagaimana kalau yang meninggal ini malah punya hutang banyak? Tapi biasanya yang dibagi itu tidak ada. Nah, bagaimana pembagian waktunya? Oke. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tentunya harta yang akan dibagi ini setelah dibuat untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan mayat itu. Jadi jangan dibagi dulu kalau hutang piutang mayat tadi itu masih belum terbayar. Semuanya dibayar dulu, baru tinggal berapa itu yang dibagi. Atau kebalikannya, Pak. Kalau dari harta mayat tadi itu tidak cukup untuk nyauri hutang, maka yang kewajiban membayar hutang itu adalah anak keturunannya ini. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Nah, anak keturunannya itu rela tidak tega orang tuanya itu menanggung beban di alam kubur, maka pasti dia akan menanggung atau nyauri hutang-hutangnya mayat itu. Ya, tapi kalau anaknya itu bukan anak solih, ya pasti lapo sing utang bapak ya njaluk nang kuburan rono lho, sing ngono, Pak. Nah, itu bahaya. Ya, dia tidak tahu kalau bapak itu gepuke malaikat ndok ngene kuburan gara-gara utangnya gurung disauri. Nah, seperti itu. Jadi harta yang dibagi, Bah, ini harta yang setelah dibuat menyelesaikan hakul adam atau hak utang piutang dari mayat itu. Ngoten nggih? Sampun? Nggih. Wonten malih? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kan banyak lembaga-lembaga yang mengelola infak dan harta anak yatim lainnya. Misalnya lembaga pendidikan anak yatim apa gitu. Ya, sumbangan yang datang dari masyarakat ini kepada lembaga itu apakah berlaku juga hukum waris yang ditetapkan oleh Al-Quran, ataukah sumbangan itu dipakai sebagai dengan cara umum apa yang berlaku di situ menurut ikatan pendidikan anak-anak yang itu sendiri, dan apakah yang mengelola ini juga boleh dikenakan itu pada harta anak yatim yang dikumpulkan. Terima kasih. Satu, jadi seperti panti-panti, ya, anak yatim yang mengelola itu, yang punya panti, semua bantuan dari manapun itu adalah dibuat untuk satu, memberi makan mereka, memberi pakaian mereka, pendidikan mereka, tidak wajib untuk diwaris. Satu, karena yang wajib diwaris itu hak milik pribadi seseorang. Kalau sudah disumbangkan ke panti itu berarti kan bukan hak milik pribadi, tapi itu haknya panti, atau kalau yayasan haknya yayasan untuk mengelola. Jadi yayasan dalam hal ini orang yang diamanai oleh orang lain dari dana-dana yang masuk, maka ditasarufkan, dibelanjakan untuk menghidupi anak-anak yatim yang ada di situ, yang mondok di situ, yang mukim di situ. Nah, terus itu tentang waris. Jadi tidak ada hak sampai waris, Pak. Ya, anak yatim di situ hanya mendapat
perlakuan, makan, terus pakaian, terus pendidikan. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua nggih? Napa mau? Oh ya, yang mengelola. Nggih, ingat kula. Yang mengelola ini apakah boleh mengambil, kan gitu nggih? Maka kembali kepada ayat ini tadi, Pak. Kalau orang yang menjadi wali anak yatim dalam hal ini yang mempunyai yayasan, yang memimpin di situ, itu orang yang kaya. Jadi dari penghasilannya dia itu sudah cukup dimakan sekeluarga. Hendaklah dia tidak mengambil dari bantuan-bantuan yang diperuntukkan untuk anak yatim. Tapi kalau dari pengelola ini memang tidak punya penghasilan karena waktunya sibuk untuk mengurus anak yatim ini, maka dia boleh mengambil dari bantuan-bantuan tadi, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu bagaimana ukurannya? Menurut para ulama itu, ya kalau dia itu kerja di pabrik sedino itu oleh gaji piro, nah gitu loh. Nah itu maka dia mengambil seperti dia kerja di perusahaan atau kerja di mana begitu, dia mendapat gaji berapa satu hari, yaitu dia berhak mengambil. Kalau memang dia itu tidak ada lagi yang dimakan karena tidak punya pekerjaan. Ngoten nggih? Paham? Nggih. Ya mudah-mudahan keterangan ini menjadi tambahan ilmu, pemahaman untuk kita semua. Ya sekaligus juga bisa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.